Ribuan penumpang yang didominasi wisatawan mancanegara tampak menumpuk di area keberangkatan internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Hal ini sebagai dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ribuan wisatawan ini tidak bisa keluar Bali karena pihak maskapai membatalkan penerbangan mereka. Para wisatawan juga dilanda ketidakpastian karena pihak maskapai belum memastikan kapan kembali beroperasi. Tidak hanya rute penerbangan domestik, rute penerbangan internasional juga ikut terdampak. Jadi sejak tanggal 4 sudah, bahkan kita udah tadi malam Pak, kalau nggak saya putus itu sampai jam 1 kali rapat. Jadi airline itu ya mungkin minta saya segera putuskan bandara buka atau tutup. Saya bilang nggak bisa, karena kita harus lihat di jam pagi nanti. Jadi sabar menunggu, kalau mau kita tunggu sampai pagi boleh. Kita akan publish jam 5 pagi. Karena flight juga kan mereka juga melihat gelap ini kan nggak bisa kita berani prediksi. Tunggu terang dikit baru kelihatan. Jam 5. Pihak pengelola bandara telah menginformasikan bahwa calon penumpang pada rute terdampak dapat mengajukan pengembalian dana penjadwalan ulang maupun pengaturan rute ulang. Kendati demikian, para wisatawan mengaku bingung dengan kondisi yang ada karena mereka mengaku ingin segera kembali ke negaranya. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki membuat seorang bayi yang baru dilahirkan terpaksa tinggal di pengungsian. Bayi dan keluarganya terpaksa dipindahkan ke tenda pengungsian karena puskesmas penuh. Bayi laki-laki ini baru saja dilahirkan pada Rabu 13 November 2024, sekitar pukul 1 dini hari. Ia merupakan anak ketiga pasangan Katarina Kirekuta dan Paulus Rakatapun, warga desa Nawokote yang merupakan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Pada Senin 4 November 2024 lalu, mereka sempat mengungsi ke desa Hikon, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Namun kemudian dipindahkan ke desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. Jam 11. Kenapa tidak nginep di Lewilaga? Katanya ibu hamil terlalu banyak, jadi kami coba pulangkan ke sini. Oh, iya. Adik-adik sehat sih? Sehat. Ya, mama sehat? Sehat. Bayi laki-laki ini terpaksa dibawa ke tenda pengungsian karena puskesmas Lewilaga sudah penuh pasien ibu hamil dan anak-anak. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ratusan pengungsi di posko utama di desa Kobasoma, Kecamatan Titehana, Flores Timur kesulitan mendapatkan air bersih. Hal tersebut membuat warga harus meminta ke rumah warga sekitar, bahkan membeli air bersih. Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang berada di posko pengungsian desa Kobasoma sulit mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Para pengungsi mengeluhkan sulitnya air bersih, bahkan harus meminta ke warga sekitar untuk membeli air bersih. Pengungsi berharap pemerintah setempat dapat menyediakan bantuan air bersih untuk para pengungsi. Kami tanya air tidak ada, atau pusing mereka. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, NTT. Tiba di posko pengungsi di desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kamis siang, Wapres langsung disambut antusias warga. Gibran lalu mengecek kondisi pengungsi dan pelayanan posko. Gibran juga menggelar rapat koordinasi bersama jajaran terkait penanganan bencana erupsi Lewotobi. Dalam kunjungannya, Wapres juga membagikan bingkisan mainan untuk anak-anak. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Bandara Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, disambut teriakan dan antusias warga. Kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diawali dengan mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Hendrikus Fernandes di Kabupaten Flores Timur. Selain itu, kedatangan Wapres Gibran sekaligus membawa sejumlah logistik bagi para pengungsi. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat koordinasi percepatan penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Anggota Komisi 13 DPR RI menggelar inspeksi mendadak ke rutan kelas 1 Salemba, Jakarta, buntut kaburnya 7 tahanan narkotika. Sejumlah kejanggalan ditemukan, salah satunya CCTV di rutan kelas 1 Salemba tidak aktif saat ke-7 napi kabur. Hasil inspeksi mendadak Komisi 13 yang menjadi komisi baru di DPR menemukan sejumlah kejanggalan dari kasus kaburnya 7 narapidana dari rutan Salemba, Jakarta Pusat. Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menjelaskan beberapa kejanggalan tersebut antara lain ada 3 napi dan 4 tahanan yang ditempatkan dalam satu sel yang sama dan indikasi mereka adalah titipan polisi atau jaksa. Selain itu, kamera pengawas atau CCTV di jalur kaburnya para napi juga tidak aktif. Komisi 13 juga melakukan profiling mengenai 3 narapidana dan 4 tahanan yang kabur serta dugaan ketertarikan kepala rutan Salemba yang cuti saat peristiwa terjadi. Untuk menindaklanjuti kejanggalan yang ditemukan, Komisi 13 DPR akan membentuk panja pada pekan depan bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan serta Menteri Hukum perihal kaburnya 7 napi dan tahanan kelas 1 rutan Salemba. Juga sempat masuk ke dalam, ternyata sudah diperbaiki itu setelah di BAP oleh polisi dan dengan BNN juga. Tentu habis ini kami juga akan berkoordinasi dengan polisi dan BNN dengan membentuk panja pemasyarakatan. Ini menjadi titik poin berangkatnya, ini menjadi trigger saja, tapi kita tidak hanya berbicara tentang lembaga pemasyarakatan dan rutan yang hanya di Salemba saja. Tapi ini menjadi benar-benar titik berangkatnya. Yang kemudian kita tadi meminta CCTV selama seminggu, bahkan rekam jejak kapan mereka mulai satu sel ini, yang 7 orang ini. Nah, tapi ini menjadi materi yang akan kita dalami di dalam panja, teman-teman semua. Nah, yang piket juga sama, siapa yang piket hari itu dan yang piket seminggu sebelumnya. Yang cuti. Nah, karutannya nanti kita minta alasan cutinya apa, kapan mengajukan cutinya. Tapi kan ini materi-materi pendalaman yang nanti akan spiritnya kita sama, bahkan Pak Ambek juga sama. Kita akan membentuk panja untuk kemudian reformasi pemasyarakatan. Ini menjadi spirit kami di Komisi 13 dan Kementerian Impas. Sebelumnya, pemirsa, 7 tahanan dan narapidana kabur dari rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat pada Selasa lalu. Mereka menjebol trali besi kamar mandi dan kabur melalui gorong-gorong. Peristiwa kaburnya tahanan dan narapidana kasus narkoba di rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat terjadi pada Selasa dini hari lalu. Pihak rutan menyebut para tahanan dan narapidana kabur lewat gorong-gorong setelah menjebol tralis ventilasi kamar dan turun menggunakan kain sarung yang telah disambung. Kemudian mereka menjebol beton penutup saluran air lalu merangkak melewati saluran air yang mengarah keluar rutan. Mereka diketahui kabur setelah petugas melakukan pergantian penjagaan pada pukul 7 pagi. Kecurigaan petugas muncul saat mendapati pintu kamar 16 Blok S terkunci dari dalam. Ketujuh tahanan dan narapidana rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat yang kabur antara lain Murtala, gembong narkoba 110 kg sabu, kemudian Maulana, Wahyudin, Agus Salim, Jamaluddin, Anas Al-Karim, serta Mary Januar. Rutan kelas 1 Salemba, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan selalu berkoordinasi, berkolaborasi untuk mencari, menangkap kembali warga binaan yang melarikan diri tersebut. Pihak Kanwilkumham DKI kini telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengejaran. Pihak rutan Salemba juga telah memeriksa seluruh petugas jaga malam guna mengungkap ada tidaknya keterlibatan orang lain dalam proses pelarian 7 tahanan tersebut. Sementara itu, masyarakat yang mengetahui keberadaan ke-7 tahanan diharapkan segera melapor kepada pihak berwajib. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, tersangka suap vonis bebas 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya Meriska Wijaya yang juga ibu dari Gregorius Ronald Tanur tiba di Kejaksaan Agung Jakarta pada siang tadi. Meriska menjalani pemindahan tahanan dari Surabaya ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Meriska Wijaya tiba di gedung Kejagung dengan menumpangi mobil tahanan siang tadi. Meriska yang mengenakan baju tahanan hanya tertunduk saat keluar mobil tahanan dan langsung masuk menuju ruang pemeriksaan. Ibu Ronald Tanur ini memilih bungkam saat ditanya awak media soal pemindahannya terkait kasus dugaan suap hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Usai tiba di Kejaksaan Agung, Ibunda Ronald Tanur langsung diperiksa. Penyidik telah memindahkan tempat penahanan dari tersangka MW dari Surabaya ke Jakarta. Pertimbangannya adalah bahwa penyidik melihat perlu ada efektivitas dari penyidikan sehingga yang bersangkutan sebaiknya dipindahkan. Tidak lama berselang, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard juga tiba di gedung Kejaksaan Agung dengan mobil tahanan. Zarof merupakan tersangka maklar kasus yang juga merupakan satu rangkaian dalam pidana suap vonis bebas Ronald Tanur. Zarof pun memilih bungkam dan langsung masuk ke gedung Kartika Kejagung untuk menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, Meriska dan Zarof Richard menjadi tersangka atas dugaan pemberian suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap vonis bebas Ronald Tanur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, polisi masih mendalami kasus kecelakaan beruntun di tol Cipularang, kilometer 92 Purwakarta. Para saksi diperiksa di Polres Purwakarta, termasuk sopir truk kontainer yang diduga sebagai penyebab kecelakaan. Pengemudi truk kontainer kecelakaan beruntun di kilometer 92 tol Cipularang digiring petugas menuju klinik Bayangkara Polres Purwakarta. Hingga kini pengemudi truk kontainer ini masih menjalani pemeriksaan di unit Laka Lantas Polres Purwakarta, Jawa Barat. Diduga saat kejadian, pengemudi truk mengalami kelelahan. Sementara pasca kecelakaan, polisi sudah menggelar olah TKP serta memeriksa kondisi jalan dan kendaraan truk kontainer yang diduga menjadi penyebab kecelakaan beruntun. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ruminio Ardono mengatakan pihaknya masih melakukan rangkaian penyelidikan dan belum dinaikkan ke tingkat penyidikan, sehingga status sopir masih diperiksa sebagai saksi. Saat ini supir dalam kondisi baik, sementara diamankan di Polres Purwakarta untuk kita mintai keterangan. Statusnya Pak? Status kita masih penyelidikan, ini kita tindak mau dilanjutkan ke penyidikan, jadi kita baru memeriksa sebagai saksi kepada pengemudi. Dari hasil tes yang dilakukan, baik tes narkoba maupun alkohol, yang bersangkutan negatif. Jadi tidak ditemukan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba maupun alkohol. Polisi masih terus bekerja mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi lain untuk meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk memantau aktivitas keuangan ilegal di rekening. Kemenkom Digi menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan aktivitas ilegal di dunia online. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Mahendra Siregar mendatangi kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Kamis pagi. Kedatangannya ini untuk membahas terkait pemberantasan judi online di Indonesia. Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan hal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta semua lembaga atau instansi bekerja sama, khususnya terkait bagaimana peran Indonesia melawan judi online.
Mutia juga menyebut pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah memblokir 10.000 rekening yang terafiliasi dengan judi online. Hal ini kami apresiasi, ini inisiatif dari OJK, khususnya Pak Ketua, untuk kemudian menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo sebelum beliau bertolak untuk kunjungan luar negeri pertama. Arahan beliau adalah agar semua lembaga, instansi untuk bekerja sama, bersatu padu, khususnya terkait bagaimana peran kita sebagai negara melawan judi online. Dan hari ini kita sekali lagi apresiasi, kami dan OJK telah bersepakat untuk terus memperkuat pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Kami apresiasi juga kerjasama yang sudah dilakukan dalam upaya menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, stabil, terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di antaranya pemblokiran 10.000 Pak ya, terakhirnya 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online, dan pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Kemkomdigi dengan juga OJK dan perbankan. Pemerintah tak segan-segan akan memblokir rekening masyarakat jika terindikasi atau terafiliasi dengan judi online. Dalam konteks itu secara khusus kami melaporkan bahwa kami sedang memfinalisasi satu pusat upaya untuk anti scam ya, atau penipuan dan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan hukum yang menggunakan sarana perbankan, keuangan, payment system, marketplace maupun lain-lain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus bekerja sama dengan OJK untuk memantau aktivitas keuangan ilegal khususnya yang terafiliasi dengan judi online. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Selain bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk penanganan judi online. Pertemuan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin berlangsung selama 1 jam di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan sore tadi. Mutia mengatakan pertemuan keduanya membahas kolaborasi Kemenkomdigi dan Kejaksaan Agung dalam rangka memperkuat pembangunan infrastruktur konektivitas dan pemberantasan judi online. Mutia menyebutkan peningkatan pembangunan infrastruktur konektivitas tersebut akan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T. Ya, intinya kita minta dikawal saja program-program. Ya, saya rasa itu biasa ya, minta pendampingan terkhusus tentu kita ingin dari awal sekali lagi program besar. Tidak besar kecil semua kita ingin terbuka dari awal untuk kemudian diberikan masukan dan juga evaluasi dari Kejaksaan Agung. Sementara itu, pencegahan judi online juga akan secara masif dilakukan. Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan pihaknya akan menyediakan jaksa pengacara negara dan juga akan memberikan pendampingan, pembuatan legal opinion dan hal bersifat keperdataan lainnya. Kami dari bidang datu, di mana punya tugas dan fungsi baik itu sebagai pendampingan atau mungkin pembuatan RO dan hal-hal yang bersifat keperdataan kita akan dampingi terus. Dan bagaimana juga misalnya pembuatan kontrak-kontrak kita akan dampingi terus sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti terdahulu. Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital terus bekerja sama dengan sejumlah lembaga dan kementerian dalam memberantas judi online. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar doktor terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kampus UI akan melakukan evaluasi dan menggelar sidang etik terkait polemik gelar doktor Bahlil Lahadalia. Sementara Bahlil juga menepis bahwa dirinya kuliah kilat untuk program doktoral. Kampus Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa program Strata 3, Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Dalam surat yang dikeluarkan, UI juga meminta maaf atas kegaduhan yang timbul atas nasib akademik Ketua Umum Partai Golkar. Dinilai ada pelanggaran selama proses akademik Bahlil, pihak kampus UI akan melakukan penyelidikan. Nasib gelar Dr. Bahlil akan diputuskan dalam sidang etik Universitas Indonesia usai proses penyelidikan. Bahlil Lahadalia menepis dugaan persepsi publik bahwa dirinya kuliah kilat untuk program doktoral. Bahlil belum dinyatakan lulus dari studi doktor oleh UI karena masih harus mengikuti proses yudisium pada Desember 2024 nanti. Tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, saya sudah dapat. Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan dinyatakan lulus itu kan setelah yudisium. Dan yudisium saya kan Desember. Kalau kemarin disertasi saya itu setelah disertasi kan ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai. Pada 16 Oktober lalu, Bahlil Lahadalia dinyatakan meraih gelar doktor SKSI UI. Bahlil lulus S3 dalam waktu 1 tahun dan 8 bulan dengan predikat cum laude. Namun kelulusannya menuai polemik. Dewan Guru Besar UI menggelar rapat karena dinilai ada kejanggalan selama proses pembelajaran Bahlil Lahadalia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur atau Paman Birin mundur dari jabatannya. Keputusan tersebut diambil Sabirin setelah status tersangkanya dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengunduran diri dari Sabirin Nur disampaikan langsung di hadapan ratusan ASN di Gedung Idham Khalid, kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Paman Birin menyampaikan permintaan maaf jika selama menjabat ada kesalahan. Sabirin menjelaskan surat pengunduran dirinya telah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. Usai berpamitan, Sabirin Nur bersalaman dengan para pegawai. Mohon maaf sekalian pamitan kepada keluarga besar ASN pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kita berharap akan baik lagi perjalanan pemerintahan kita dan kita tetap harus yakin dan percaya bahwa Kalimantan Selatan yang saya sering tambah dengan Bagus Salam, Kalsel Bagus Salam bisa lebih berjaya lagi. Pemirsa, dalam 4 hari tercatat sekitar 300 laporan diterima layanan Lapor Mas Wapres. Diskusinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Sindo Prime. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka posko aduan bernama Lapor Mas Wapres mulai Senin kemarin. Melalui layanan ini, masyarakat bisa datang langsung ke Kompleks Istana Wakil Presiden Jakarta untuk mengadukan masalah mereka. Pembukaan perdana posko pengaduan Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disambut antusias masyarakat.
Posko aduan yang berlokasi di Istana Wakil Presiden RI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini mulai beroperasi pada Senin pagi, 11 November 2024. Posko ini akan melayani aduan masyarakat setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 8 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terdapat 10 meja pelayanan yang akan melayani aduan masyarakat secara bergiliran. Aduan yang dilaporkan masyarakat ke posko ini akan ditanggapi secara serius dan dikoordinasikan melalui lembaga, kementerian, dan instansi terkait sesuai dengan jenis permasalahannya. Dan terkait alur, masyarakat bisa secara langsung datang ke kantor Sekretariat Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat untuk melaporkan aduannya. Dan secara detail nanti masyarakat akan diterima di pos depan, kemudian registrasi, kemudian diarahkan masuk ke ruang pelayanan pengaduan masyarakat di Setpapres di sini. Di sini ada 10 meja, masing-masing meja akan memberikan layanan untuk membuat laporan secara lengkap. Dan terkait tindak lanjutnya nanti akan diproses lebih lanjut di kantor Setpapres. Sementara itu bagi masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke Istana Wapres, dapat melakukan aduan melalui hotline nomor WhatsApp Lapor Mas Wapres di nomor 0811 1704 2207. Dari Jakarta, Dilami Aulia Fakih, iNews melaporkan. Pemirsa, layanan Lapor Mas Wapres yang digagas Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan 4 hari. Tercatat sejauh ini sekitar 300 laporan diterima layanan tersebut. Kantor Komunikasi Kepresidenan mencatat sudah ada 296 laporan yang masuk pada hari keempat sejak dibukanya layanan. Laporan masyarakat yang masuk beragam mulai dari kasus pendidikan hingga sengketa tanah. Layanan tersebut diharapkan mampu menghilangkan sekat dan juga jarak antara pemerintah dengan masyarakat sehingga pemerintah dapat mendengarkan setiap persoalan yang ada di tengah masyarakat. Kantor Komunikasi Kepresidenan menegaskan layanan Lapor Mas Wapres bukanlah program milik Wapres Gibran, melainkan sepenuhnya milik pemerintah. Ini program dari Mas Wapres, ini adalah program pemerintah yang artinya di sini ada Presiden Prabowo, ada Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka dan juga berbagai jajaran pemerintahan yang ada di dalam program Lapor Mas Wapres ini. Ini untuk membuka kanal pengaduan langsung masyarakat karena memang ingin mendengarkan langsung. Masyarakat ingin mendengarkan langsung apa isu aspirasi masyarakat, pengaduan masyarakat, sekaligus juga berfungsi dua menjadi satu input mengambil kebijakan strategis. Masyarakat tidak lagi berjarak terlalu jauh dengan pemerintah. Dengan kanal-kanal pengaduan ini masyarakat didekatkan dengan pemerintah untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Karena tentunya pelayanan-pelayanan ini tentunya ada berbagai kendala di lapangan yang dengan laporan seperti ini menjadi satu bahan masukan bagi kebijakan pemerintah. Di tengah anggapan orang terkait adanya persaingan antara Presiden dan Wapres, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan tidak ada visi lain selain visi Presiden Prabowo. Hal tersebut disampaikan Gibran dalam Rakornas Forkopimda di Sentul, Bogor. Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Ya pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus membuat gebrakan. Jika Presiden Prabowo tengah safari politik ke luar negeri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka posko aduan bernama Lapor Mas Wapres. Melalui layanan tersebut, masyarakat bisa datang langsung ke Kompleks Istana Wakil Presiden Jakarta untuk mengadukan masalah mereka.
Apakah layanan tersebut bisa menjadi solusi atau hanya gimmick politik belaka? Sudah terhubung dengan kami pemirsa melalui sambungan Zoom ada tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariko Wibawa Satria dan juga pengamat politik Adli Johan Kusuma. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin, Mas Adli. Baik. Malam, Mas Kevin, Pak Riko. Ya. Baik. Selamat malam. Saya mau ke Pak Hariko terlebih dahulu. Pak Hariko, ini sudah 4 hari berjalan sejak tanggal 11 November kemarin. Sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat terhadap layanan dari lapor Mas Wapres ini? Ya, terima kasih Mas Kevin. Salam hormat Mas Adli. Teman-teman juga di MNC. Di awal kami sampaikan duka mendalam ya atas meninggalnya Bapak Ikhlasul Amal, Ketua Dewan Pers dan juga Rektor UGM ya. Mudah-mudahan beliau di surga dan keluarga beliau dalam kesabaran. Jadi Mas Kevin, yang saya hormati, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dan juga Wapres kita Bapak Gibran, ini adalah satu kesatuan. Jadi sekali lagi kami ulangi, Bapak Presiden dan Wapres adalah sebuah kesatuan. Jadi program lapor Mas Wapres ini adalah program Prabowo Gibran ya. Ini program Prabowo Gibran agar pengaduan masyarakat sampai pada target yang tepat atau sampai kepada kementerian lembaga yang berwenang. Istilahnya no wrong door policy ya. Jadi misalnya kalau ada warga yang merasa hidupnya tidak tenang atau karena diancam seseorang, maka dia bisa melapor baik online maupun offline. Kemudian petugas mengarahkan kepada instansi terkait. Ya tentu saja masyarakat mengapresiasi ini secara baik ya, karena pertemuan antara pemimpin dengan masyarakat ini sangat penting ya. Jadi memang kita perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi, perlu memaksimalkan aplikasi. Namun hal itu tidak boleh sama sekali menghilangkan antara interaksi antara pemimpin, antara presiden dan wakil presiden dengan masyarakat. Ya, hal itu kan juga dicontohkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi setelah pelantikan beliau, Bapak Presiden Prabowo langsung ke Merauke, mengecek langsung, berinteraksi dengan masyarakat. Apakah program swasembada pangan ini benar-benar berjalan sesuai dengan tahapan? Itu kan Pak Prabowo langsung terbang jauh ke Merauke. Dan dalam setiap beliau naik kendaraan juga selalu membuka kaca mobil. Artinya interaksi ini sangat penting. Jadi program Prabowo Gibran lapor Mas Wapres ini merupakan salah satu ya dari sekian banyak cara dari pemerintahan Prabowo Gibran untuk mendengarkan langsung, berinteraksi langsung, melihat apa sebetulnya yang menjadi harapan masyarakat, aduan masyarakat. Pak Prabowo kan pernah mengatakan bahwasanya boleh saja kita bangga menjadi anggota G20, namun jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan, kurang gizi dan lain sebagainya. Jadi ini sangat sinkron ya. Kita sangat beruntung punya 2 orang pemimpin yang tidak hanya bekerja di belakang meja, tapi sangat rajin ya, turun ke lapangan. Bahkan Pak Prabowo hari ini sudah sampai di Peru, sebelumnya disambut dengan baik ya, karena diundang oleh pemerintahan Tiongkok, kemudian juga ke Amerika. Jadi kita melihatlah ada saling melengkapi ya, kolaborasi yang sangat bagus antara Pak Prabowo dan Mas Gibran. Hari ini kita melihat ada sampai hari ini kalau di laporan itu ada sekitar 296 laporan. Jadi ini terintegrasi ya. Jadi pelayanan publik itu kan salah satu kata kuncinya terintegrasi dan terkonsolidasi. Jadi pelayanan publik itu tidak boleh terpisah. Inovasi pelayanan publik itu sekali lagi tidak boleh terpisah atau berdiri sendiri. Dia harus dalam satu kesatuan layanan. Jadi ketika masyarakat kita, saudara-saudara kita melapor lewat program Prabowo Gibran yang bernama Lapor Mas Wapres,
itu nanti akan dicatat, kemudian diarahkan kepada kementerian dan lembaga terkait, dan itu terhubung dalam satu kesatuan, bisa di aplikasi lapor.go.id. Nah, lapor.go.id ini sebuah sistem ya pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Jadi websitenya itu www.lapor.go.id. Jadi apa yang dilakukan di Sekretariat Wapres itu salah satu pintu aduan nanti akan ditindaklanjuti, disalurkan kepada aplikasi lapor, kemudian masuk kepada kementerian dan lembaga terkait. Jadi sekali lagi ini merupakan sebuah kesatuan, bukan sesuatu yang terpisah. Atau ini merupakan program Prabowo Gibran, program pemerintah. Baik, Pak Hariko, sampai dengan saat ini sudah ada berapa laporan pastinya Pak sampai dengan malam hari ini, dan kasus apa yang paling dominan dan menjadi perhatian dari Satu Wapres? Ya, terima kasih tadi teman-teman dari MNC sudah melaporkan ada 300 laporan ya. Angka itu benar, namun kalau secara spesifik di sini 296 ya, 296 aduan, kemudian juga lewat online hal-hal yang diadukan oleh masyarakat terkait dengan masalah pendidikan, kesehatan, masalah tanah. Namun yang sangat menggembirakan, selain masyarakat mengadukan, juga ada di antara masyarakat itu yang memberikan ide pelayanan terbaik ya, bagaimana harusnya pelayanan publik yang baik. Nah, interaksi-interaksi seperti ini yang sangat diperlukan, bukan hanya untuk para pemimpin ya, tetapi juga untuk ibu bapak kita para ASN yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan. Jadi jangan sampai ibu bapak kita yang kita hormati para ASN baik di pusat maupun di daerah itu berangkat ke kantor, pulang ke rumah tanpa berinteraksi dengan masyarakat. Interaksi ini sangat dibutuhkan sehingga ada energi baru, ada semangat baru, betul-betul merasakan oh ternyata kita bekerja, namun ada hal-hal yang belum dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu, Mas. Baik. Saya mau ke Pak Adli. Ini kalau Anda melihat dari adanya layanan lapor Mas Wapres, apakah memang ini benar-benar akan menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat, atau hanya gimmick politik saja kalau Anda melihatnya? Ya, terima kasih Mas Kevin. Jadi memang kalau dibukanya kanal lapor Mas Wapres ini ya, kalau niatnya memang untuk membuka sekat tadi, dalam hal ini membuka keran atau ruang partisipasi masyarakat, baik dalam konteks mengadukan persoalan-persoalan yang dihadapi, maupun dalam konteks memberikan masukan, dalam hal ini partisipasi, menyampaikan aspirasi yang kemudian bisa ditangkap oleh pemerintah. Tentunya ini adalah sebuah ide yang sangat bagus ya, yang perlu diapresiasi. Hanya saja memang yang kita soroti adalah bagaimana kemudian nanti pelaksanaan dari apa yang sudah menjadi ide baik ini. Karena kita tahu sebelum ada lapor Mas Wapres ini kan sebetulnya pemerintah sudah memiliki ya kanal, tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Riko, ada lapor.go.id begitu ya, yang kemudian sebetulnya dari awal ini fungsinya juga sama, kurang lebih sama, hanya memang di dalam pelaksanaannya dan tidak hanya di lapor.go.id ya, banyak juga pemerintah daerah, lembaga-lembaga kementerian yang membuka kanal laporan semacam itu. Tetapi pada faktanya kemudian masih banyak yang belum berjalan secara optimal. Bahkan kalau kita melihat laporan ombudsman, masih banyak begitu ya kanal-kanal laporan yang seharusnya bisa menindaklanjuti laporan dari masyarakat, ternyata masih banyak yang setengah hati. Artinya masih banyak laporan-laporan itu yang kemudian mengendap begitu saja. Nah, yang kita khawatirkan adalah terjadi juga pada kanal yang dibuka ini. Niat yang sebetulnya baik untuk membuka keran partisipasi tentunya harus dibarengi dengan pelaksanaan yang juga harus konsisten kan begitu. Karena kalau tidak konsisten artinya
ada indikasi bahwa ya ini hanya semacam gimmick politik saja dari pemerintah yang seolah-olah membuka keran partisipasi laporan begitu, tapi kemudian kalau pelaksanaannya kemudian masih sama dengan kanal-kanal laporan seperti yang sebelum-sebelumnya ada, ya tentu ini kurang baik begitu ya bagi masa depan, terutama dalam konteks pelayanan publik tadi. Sehingga kita harapkan apa yang sudah dibuka ini tentu bisa dilaksanakan dengan baik, dan tentu saja sebaiknya transparansinya juga terjaga gitu. Artinya misalnya kalau memang ada laporan dari masyarakat, sejauh mana masyarakat itu bisa mengawal, bisa mengakses bahwa laporannya itu diproses. Misalnya dalam kurun waktu berapa hari kemudian laporan-laporan tersebut akan ditindaklanjuti dan sebagainya. Saya kira kalau itu bisa berjalan baik, tentu proses pelayanan publik, kemudian tadi cita-cita bahwa antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya dengan istana, tidak berjarak, tentunya akan berjalan dengan baik. Saya kira itu, Mas Kevin. Baik, Pak Adli, ini kalau kita melihat dari nomenklaturnya adalah lapor Mas Wapres. Apakah Anda melihat ini untuk memperkuat dari citra Gibran Raka Buming Raka di mata masyarakat, karena banyak yang mungkin kurang yakin dengan Gibran sebagai Wapres? Ya, ini saya kira ada dua hal yang bisa kita lihat ya tadi, bahwa sebetulnya kanal laporan itu kan sudah ada, pemerintah sudah ada yang terintegrasi seperti lapor.go.id tadi. Tapi kemudian itu kurang berjalan. Kemudian ini muncul kanal baru yang menggunakan diksi lapor Mas Wapres atau menggunakan kata lapor Mas Wapres gitu ya untuk brandingnya ini. Nah ini apakah kemudian ini akan saling memperkuat begitu ya? Atau maksud saya adalah apakah ini penggunaan simbol nama wakil presiden supaya kemudian laporan-laporan itu bisa segera diatasi begitu ya, sehingga pihak-pihak yang menerima laporan itu karena ini menggunakan nama wakil presiden sehingga mereka harus bekerja dan harus memproses setiap laporan yang ada, atau justru sebaliknya tadi ada kemungkinan potensi bahwa ini sudah ada tapi kemudian untuk menonjolkan satu image bahwa ada loh wakil presiden kita begitu kan, sehingga digunakanlah nama atau dipilihlah nama lapor Mas Wapres ini begitu. Baik, saya memberikan kesempatan kepada Pak Hariko. Apakah memang laporan yang masuk ke layanan lapor Mas Wapres ini langsung bisa ditindaklanjuti oleh wakil presiden Gibran Raka Buming Raka, atau hanya bisa melalui satu Wapres sebenarnya? Iya, terima kasih Mas Kevin. Terima kasih sekali Mas Adli atas masukannya. Jadi dari laporan-laporan saudara-saudara kita masyarakat Indonesia, baik yang datang maupun yang melaporkan secara online, nanti kita bisa mengetahui di mana masalahnya. Artinya ketika laporan itu sudah sampai pada kementerian dan lembaga, tidak ditindaklanjuti, maka nanti akan ditemukan ini masalahnya di mana. Ini seperti orang sakit, ini di mana nih yang harus ditekan, di mana nih yang harus diurut ya. Memang kita mengakui bahwa ada beberapa ASN yang bermalas-malasan, birokrasi kita yang lambat, ada pelayanan yang harus dikasih uang dulu, istilahnya disogok lah. Kalau nggak ada uang tidak berjalan. Kemudian budaya korupsi masih tinggi, baik di pusat maupun di daerah. Kemudian ini tugas siapa, ini tugas siapa. Ada masalah manajemen di berbagai daerah lah, di 514 kota kabupaten, 38 provinsi, pun di banyak kementerian ini. Nah dari situ, itu juga bisa menjadi salah satu cara kita menilai apakah kementerian dan lembaga ini responsif atau tidak responsif, apakah para menteri, wakil menteri, kemudian kepala daerah ini responsif atau tidak responsif. Itu bisa nanti kita lihat dari banyaknya aduan, kemudian sejauh mana tindak lanjutnya tentu ada beberapa masalah yang tidak bisa
diselesaikan dengan cepat, ya. Misalnya ada masalah tanah atau masalah hal-hal yang membutuhkan proses hukum dan lain sebagainya gitu loh. Tapi dari sini kita bisa mengetahui, ini sama halnya dengan kita misalnya kita melaporkan ada bully, anak kita dibully di sekolah, kemudian kita melaporkan kepada pihak sekolah. Kalau pihak sekolah ini tidak menindaklanjuti, artinya ada yang salah dengan sekolah tersebut. Apakah di sekolah itu belum ada pendidikan anti perundungan, anti bully, atau ada guru yang melindungi, atau ada wali murid mungkin yang mengancam gurunya. Jadi laporan ini banyak sekali fungsinya. Salah satunya mengukur kinerja sebuah instansi, sebuah pemerintahan, kementerian dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa kita lihat dari sini, dan itu sudah kita mulai lewat program pemerintah, lewat program Prabowo Gibran ini, lapor Mas Wapres. Diharapkan dengan adanya program ini, dan kami sudah melihat muncul ya keberanian masyarakat untuk melaporkan, keberanian masyarakat untuk menuliskan, membuka aplikasi dan lain sebagainya. Ini satu pertanda baik di awal pemerintahan Pak Prabowo. Tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden menerima masukan dari bawahan beliau, tetapi juga mendapatkan kritikan, saran dari masyarakat. Nah, sekali lagi Pak Prabowo sangat melihat ya orang-orang yang mengkritik pemerintahan sesungguhnya adalah orang-orang yang sangat mencintai Indonesia ini. Justru akan sangat berbahaya kalau kita tidak mensosialisasikan program-program seperti ini. Ini ada program Lapor Mas Gibran, ini ada program, ada aplikasi lapor.go.id, ini nomor WA pelaporan. Nanti kalau kita diamkan bisa jadi dalam jangka waktu yang panjang akan terjadi masalah sosial yang besar. Karena banyak masalah-masalah di masyarakat yang didiamkan, masyarakat tidak tahu harus kemana melapor, sehingga lama-kelamaan kan orang, loh ini seperti bagaimana caranya kita hidup di negara yang kalau kita ada masalah, kita tidak tahu kemana harus melapor. Dan kita harus perbaiki ini semua. Baik, Pak Hariko, selanjutnya saya ingin meminta ketegasan dari Anda dan juga kepastian apakah memang dari layanan Mas Wapres ini dari Wakil Presiden Gibran ini bisa langsung turun tangan, dan banyak juga laporan dari masyarakat bahwa harus mengikuti mekanisme terlebih dahulu, harus berjenjang dan juga membutuhkan waktu yang lama untuk penyelesaiannya. Namun jangan dijawab dulu, Pak Hariko, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, Sido Prime masih akan segera kembali. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog program Lapor Mas Wapres dengan Pak Hariko dan juga Pak Adli. Pak Hariko, ini kalau dilihat dan juga saya ingin meminta kepastian dari Anda dan ketegasannya, apakah memang dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini bisa langsung turun tangan dalam mengatasi permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat? Karena kalau dilihat ini harus dilaporkan melalui satu Wapres dan juga ada mekanisme-mekanisme lainnya. Ya, terima kasih Mas Kevin. Tidak ada keharusan masyarakat melaporkan melalui program Prabowo Gibran yang bernama Lapor Mas Wapres ya. Ada banyak sekali saluran pengaduan di setiap kementerian, ada juga lapor, kemudian saluran-saluran pengaduan di berbagai daerah. Jadi kami tekankan sekali lagi, Presiden kita Bapak Prabowo dan Wapres kita Bapak Gibran adalah sebuah kesatuan. Segala layanan aduan yang sudah ada akan terus dioptimalkan. Adapun program Prabowo Gibran Lapor Mas Wapres ini merupakan salah satu ya, sekali lagi salah satu cara untuk agar masyarakat bisa melaporkan apa yang menjadi masalah mereka, aduan termasuk untuk menyampaikan gagasan mereka tentang perbaikan pelayanan dan lain sebagainya.
Jadi tidak harus ke lapor Mas Wapres, ada banyak saluran pengaduan. Namun yang paling penting adalah seluruh saluran pengaduan itu terintegrasi. Karena berbagai pengaduan-pengaduan itu nantinya juga akan menjadi salah satu bahan untuk evaluasi sejauh mana kemampuan ASN kita, para pengabdi kita, para pejabat publik menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Dan Pak Prabowo sudah sangat tegas mengatakan tidak ada yang kebal aturan, tidak ada pejabat yang kebal aturan. Artinya kalau ada yang bermalas-malasan, yang tidak mau merespon aduan masyarakat padahal punya kemampuan, itu ya tentu nanti akan dievaluasi gitu. Baik, begitu, baik. Mas Kevin, ya. Pak Hariko tadi belum terjawab apakah memang dari Gibran sendiri sebagai wakil presiden bisa langsung mengatasi permasalahan yang dilaporkan, Pak? Langsung bisa turun tangan begitu? Iya. Kalau kemarin itu kan misalnya ada masalah ibu yang anaknya, ijazahnya belum bisa diambil karena masalah ekonomi. Hal-hal seperti itu bisa diperhatikan secara langsung. Artinya tidak harus menunggu hal-hal yang memang harus mengaduan kepada kementerian dan lembaga. Ya sama halnya kalau memang ada orang datang dan kemungkinan bisa langsung diselesaikan di tempat, ya kenapa harus menunggu gitu. Sama halnya ketika Bapak Presiden Prabowo datang ke banyak daerah, dulu kan datang ke banyak tempat, ada masalah air, tidak ada air, kemudian Pak Prabowo langsung menurunkan tim, sehingga kalau nggak salah dulu di daerah Maluku Barat Daya ya, dan dengan segala teknologi akhirnya di sana ada sumber air. Jadi kalau memang masalah itu bisa diselesaikan pada jam itu juga atau pada hari itu juga, ya tentu akan diselesaikan. Tapi kalau masalah itu memang membutuhkan penanganan dari jajaran di bawahnya sehingga jajaran juga terberdayakan menjalankan fungsi-fungsinya, tentu akan langsung diberikan kepada fungsi-fungsi yang terkait tugas-tugas dari kementerian, lembaga, ASN dan lain sebagainya. Baik Pak Hariko, saya mau ke Pak Arli. Tadi kalau Pak Hariko menyampaikan ada beberapa tempat begitu ya, tidak hanya lapor Mas Wapres saja untuk pengaduan masyarakat. Kalau Pak Arli melihat apakah untuk layanan Mas Wapres ini apakah tidak berlebihan karena sebenarnya ada banyak lembaga atau kementerian yang memiliki kewenangan untuk bisa mengatasi permasalahan masyarakat? Ya, justru itu memang yang menjadi memunculkan pertanyaan begitu ya, di mana kita sebetulnya sudah banyak memiliki kanal-kanal laporan begitu ya, baik dalam konteks pelaporan permasalahan maupun dalam menyampaikan aspirasi begitu ya, tapi memang faktanya banyak yang belum berjalan secara optimal. Kemudian ini muncul satu kanal lagi, yaitu lapor Mas Wapres. Tentunya sebagai masyarakat kita mengapresiasi dan juga mengharapkan ya bahwa ini bisa tampil lebih optimal dan lebih baik. Apalagi ini menggunakan nama wakil presiden secara langsung, sehingga harapannya karena ini adalah wakil presiden yang kekuasaannya di istana yang sangat tinggi begitu ya, diharapkan tentunya banyak persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak terselesaikan di kanal-kanal yang sudah ada dapat diselesaikan di sini kan begitu. Tetapi kemudian kalau kita tentunya sebagai masyarakat hanya akan melihat begitu ya ke depan berjalannya seperti apa. Kalau kemudian ternyata kanal yang baru ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, ya tentu berarti ini hanya sebuah gimmick politik saja kan begitu. Tetapi kita tentu sebagai masyarakat berharapnya bahwa ini betul-betul dilaksanakan dengan baik dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat dengan meniadakan batas antara masyarakat dengan pemerintah begitu. Baik, berarti ada kemungkinan untuk tumpang tindih dong Pak Adli kalau begitu dengan tugas dan fungsi dari kementerian lembaga lain yang sebenarnya bisa untuk menangani masalah tersebut. Ya, potensi tumpang tindih tentu ada ya, tetapi kan harapannya tentu pasti tim kanal laporan ini sudah memiliki mekanisme yang misalnya
bagaimana kemudian laporan-laporan yang masuk itu akan didistribusikan ke lembaga-lembaga atau kementerian terkait begitu. Hanya saja yang paling utama adalah problem kita sebetulnya adalah yang sudah ada ini kemarin belum optimal gitu kan. Nah, bagaimana kemudian cara pemerintahan yang baru ini mengoptimalkan itu, yang mudah-mudahan salah satunya dengan cara membuat satu kanal yang dengan menggunakan pemilihan namanya langsung lapor Mas Wapres ini, sehingga semacam ada simbol kekuatan power wakil presiden di situ gitu. Baik. Saya mau terakhir ke Pak Hariko. Pak Hariko, bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada masyarakat dan juga bisa memberikan kepastian bagaimana skala prioritas dari begitu banyaknya laporan yang pasti akan masuk dan begitu masifnya begitu laporan-laporan yang ada, dan bagaimana bisa dapat terselesaikan dengan baik? Karena kalau saya tidak salah melihat ini akan diproses terlebih dahulu 14 hari dari tim Satwapres baru diserahkan kepada kementerian atau lembaga terkait. Bagaimana bisa memastikan dapat cepat terselesaikan ini permasalahan dari masyarakat? Iya, terima kasih Mas Kevin. Mas, laporan-laporan itu semuanya prioritas. Kita tidak membeda-bedakan antara siapa yang melapor. Semuanya prioritas. Tentu harapannya bisa diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Karena seperti sudah kami sampaikan tadi, itu juga menjadi salah satu tolak ukur ya kinerja sebuah kementerian dan lembaga gitu. Tadi ada penekanan dari Bapak terkait dengan program ini. Perlu kami tekankan juga kalau bahasanya Bapak Wapres sama Mas Gibran itu hal yang perlu digarisbawahi menurut Bapak Wapres adalah tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Kemudian tidak ada visi lain selain visi dari Presiden Prabowo. Jadi ini tidak ada saling tumpang tindih dan lain sebagainya. Mengenai tadi peringatan dari Mas Adli ada potensi itu, kami sangat mengapresiasi. Artinya apa yang disampaikan oleh Mas Adli tadi itu akan menjadi catatan bagi kami. Tidak boleh ada tumpang tindih. Semua sudah dapat pembekalan di Magelang. Artinya kita ini satu tubuh, saling memengaruhi. Tidak boleh ada ego sektoral, ego di antara kementerian. Masing-masing berlomba-lomba untuk melayani masyarakat. Dan salah satu caranya adalah bagaimana berlomba-lomba mengatasi berbagai masalah di masyarakat ini yang dilaporkan lewat berbagai saluran tersebut. Baik. Kita akan terus mengawal bagaimana proses jalannya layanan lapor Mas Wapres ini dan diharapkan bisa sesuai dengan harapan masyarakat dapat terselesaikan dengan begitu banyaknya laporan tersebut. Terima kasih Pak Hariko dan juga Pak Adli telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Terima kasih. Ya, salam sehat selalu Pak. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turun gunung memenangkan pasangan Tri Risma Harini dan juga Gus Hans di Pilgub Jawa Timur. Sementara pasangan nomor urut 2 Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak optimis bisa memenangkan Pilgub Jawa Timur satu putaran. Tolong Pak, tolong. Ini mundur. Ini mundur. Bentar. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kumpulkan seluruh kader PDI Perjuangan se-Jawa Timur dalam rapat tertutup di Surabaya. Begitu tiba di lokasi, Megawati langsung memasuki ruangan rapat tanpa berbicara kepada media. Namun Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Budi Sulistiono menyatakan dalam rapat, Ketua Umum PDI Perjuangan perintahkan seluruh kadernya untuk solid menangkan pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans dalam Pilgub Jawa Timur. Satu, itu pasti soliditas. Disatukan betul bagaimana kita satu pandangan, satu pikiran, satu hati memenangkan pasangan Risma. Sehingga semua terkonsentrasi penuh
Ketua Umum PDI Perjuangan meninggalkan lokasi bersama dengan calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini. Sementara lawannya, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa, terus bertemu dengan pendukungnya. Di hadapan pendukungnya yang berkumpul di Sidoarjo, Jawa Timur, Hovifah mengajak untuk menangkan pasangan Hovifah dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024 mendatang. Meski optimis menang 1 putaran, namun Hovifah tetap berharap agar seluruh tim pemenangannya untuk tetap waspada dan kerja keras memenangkan pasangan gubernur dan wakil gubernur Jatim nomor urut 2. Kawan-kawan ini kerja keras semuanya, dan semua saya berharap tetap kerja keras, waspada, kerja keras lahir batin, tidak ada yang mundur, gitu. Jadi saya juga akan terus bekerja. Mendekati waktu pencoblosan, masing-masing calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur terus memaksimalkan kampanyenya di berbagai daerah di Jawa Timur. Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, elektabilitas pasangan nomor urut 3 Pilgub Jakarta Pramono Anung Rano Karno unggul dari 2 pasangan lainnya berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Pramono unggul 7% dari cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil. SMRC merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon Pilgub Jakarta 2024 periode 31 Oktober hingga 9 November 2024. Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mengungguli 2 pasangan calon lainnya dengan persentase 46%. Sedangkan pasangan cagup-cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono meraih 39,1%. Kemudian pasangan cagup-cawagup nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana berada di persentase terendah yakni 5,1%. Sedangkan yang menjawab tidak tahu sebanyak 9,8%. Hasil survei pilkada yang dikeluarkan oleh SMRC ini mendapatkan respon beragam dari para calon gubernur Jakarta. Mereka pun masih optimis Pilgub Jakarta akan berjalan 1 putaran. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil tanggapi santai hasil survei terbaru Pilkada Jakarta. Menurutnya, survei tidak menentukan hasil. Namun, hasil survei menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan elektabilitas pasangan Ridho di Pilkada Jakarta 2024. Enggak, sama aja. Mau elektabilitas nilainya apa, jawabannya sama. Kita kerja keras di sisa waktu tinggal 10 hari. Kita belusukan double-double, kita menyapa warga double-double. Dan dari pengalaman, mohon maaf, yang namanya survei tidak selalu lama dengan hasil akhir. Saya dulu survei hanya 4%, menangnya 45%. Pak Ahmad Saihu di survei H-7 hanya 12%, di hari hanya 28%. Jadi tidak perlu selalu melihat survei sebagai penentu. Dia lebih kayak membaca perkiraan cuaca aja. Kita pakai survei itu sebagai bahan evaluasi aja. Sementara lawannya calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno optimis Pilkada Jakarta akan berjalan 1 putaran. Kita udah 46%. Kalau ini bisa 4% lagi, insya Allah 1 putaran kita bisa menangin Jakarta. Abang sama Mas Pram memang ngarepin kalau bisa 1 putaran mah. Supaya apa? Jakarta bisa buru-buru. Paslon nomor urut 2 yang selalu berada di posisi buncit dalam berbagai survei di Pilgub Jakarta pun tetap optimis. Mereka mengharapkan dukungan dari swing voter di Pilgub Jakarta. Saya jawab sederhana ya. 3 suku kata. Time will tell. Weh. Bisa dijelasin nggak? Dielaborasi lagi. Time will tell. Maksudnya? Waktu yang akan menjawab. Ini tinggal 2 minggu loh. Maksudnya waktu yang akan menjawab akan berubah hasilnya atau gimana? Ya. Ini kan yang menentukan kan warga ya. Nanti kita lihat aja hasilnya nanti. Karena kita melihat silent majority ini jumlahnya masih banyak. 42,5% masih belum menentukan pilihan 1, 2, atau 3. Saat ini dalam sejumlah survei Pilgub Jakarta, paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 terus bersaing ketat. Sementara paslon nomor urut 2, meski elektabilitas meningkat, tetapi tetap berada di posisi terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, pasangan Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta. Kampanye akbar terbuka untuk umum dan menampilkan sejumlah musisi ternama. Pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis siang. Kampanye ini dihadiri sejumlah anggota partai politik pengusung Rido dan disambut antusias puluhan ribu warga. Kampanye akbar menampilkan hiburan musik seperti Baby Z dan Dewa 19 featuring Firza dan Elo. Acara digelar agar masyarakat bisa mendengar dan mengetahui visi misi paslon Rido. Ridwan Kamil juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya pada masa kampanye Pilkada Jakarta. Nah, hari ini satu dari dua rapat akbar tentu untuk menyemangati perjuangan di sisa waktu, dan intinya berterima kasih ke warga dan teruslah berjuang di sisa waktu yang kurang dari 2 minggu ini, kira-kira begitu. Hadir juga Pak Suswono, saya doakan selalu sehat juga, ya. Memang beginilah yang namanya pilkada. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman media yang sudah selalu ramai memberitakan, karena makin kesini makin hangat. Sebanyak 1.500 aparat dikerahkan guna mengamankan kampanye akbar pertama tim Rido. Adapun kampanye akbar kedua tim Rido akan digelar di Lapangan Banteng, Jakarta pada tanggal 23 November mendatang. Dari Jakarta, Syaraiza, Ahmad Putra, Fakih Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, konsolidasi dan strategi pemenangan Pilkada 2024 terus dilakukan seluruh jajaran pengurus dan juga kader Partai Perindo di berbagai daerah. Partai Perindo siap mendukung dan menangkan seluruh pasangan calon kepala daerah yang telah diusung di setiap wilayah di Indonesia. DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah menggelar musyawarah kerja wilayah atau Muskerwil dengan tema konsolidasi untuk pemenangan pemilu kada. Muskerwil ini untuk merapatkan barisan sekaligus mengawal pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad Ali Abdul Karim Al-Jufri. Dengan kekuatan 10 partai 60 sekian persen di DPRD provinsi, itu tidak menjadi, justru akan menjadi hal yang sangat memudahkan kita untuk memastikan 27 November 2024 itu pasangan beramal akan jadi pemenang. Melakukan konsolidasi kemenangan beramal. Insya Allah konsolidasi, koordinasi, sinergi, dan yang paling penting adalah komitmen. Kami Perindo tidak meragukan komitmen Ahmad. Insya Allah ini yang terbaik untuk Sulawesi Tengah. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, Partai Perindo menggelar tablik akbar dan sholawat bersama calon wali kota Surabaya Eri Cahyadi di lapangan Surabaya Expo Center. Dihadiri lebih dari 15.000 peserta, acara ini sebagai bentuk komitmen Partai Perindo dalam mengawal pemenangan calon kepala daerah. Perindo mengadakan tablik akbar untuk menuju ke arah Pilkada Kota Surabaya yang diadakan Perindo hari ini. Dan hari ini ada Yai Anwar Zahid, ada Subhanul Muslimin juga. Dan semoga dengan tablik akbar ini Surabaya tambah berkah, bertambah berkah. Amin. Adalah momen penting di Hari Pahlawan. Jadi bagaimana kita tasyakur binikmah terkait dengan mensyukuri Hari Pahlawan itu sendiri. Itu menjadi penting. Yang kedua adalah terkait dengan soal bahwa kita sedang memperingati 1 dekade Partai Perindo. Partai Perindo menginstruksikan seluruh kadernya untuk turun ke masyarakat, mengenalkan serta mengajak untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang telah diusung Partai Perindo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Sindo Prime.